Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? I hope you are always in God's merciful. Di sini kami akan berbagi informasi kepada teman-teman sekalian tentang produk pangan fermentasi yang berbahan baku kedelai, yaitu kecap atau soy sauce. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim kami yang terdiri dari saya, Husna Alfafa, dan dua rekan saya, Ririn Afitasari dan Nabilah Mei Wulandari. Sebelum masuk materi, saya akan memaparkan topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, sejarah kecap. Selanjutnya, tahapan umum dan proses produksi, dilanjutkan dengan video proses produksi, dan terakhir, quality control. Kecap merupakan salah satu produk fermentasi yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat sebagai penambah cita rasa pada makanan. Karena kecap dapat memberikan rasa dan aroma yang khas pada setiap masakan. Pada umumnya, kecap berupa cairan yang diperoleh dari hasil fermentasi kedelai dengan campuran bahan lainnya. Awal mulanya, kecap diproduksi di Cina sekitar 2000 tahun yang lalu dan diberi nama Jiang dan Xi. Lalu, pada tahun 700 sebelum Masehi, kecap berjenis tamari mulai diproduksi di Jepang. Pada tahun ke-16 Masehi, yang sebelumnya diberi nama Jiang dan Xi di Cina, diganti dan diresmikan menjadi Jiangyu, sedangkan di Jepang diresmikan dengan nama Soyu. Di abad yang sama juga, kecap mulai berkembang dan diproduksi di berbagai negara, khususnya di benua Asia, seperti Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, dan negara lainnya. Tahap produksi. Secara umum, pembuatan kecap melibatkan 3 tahapan. Yang pertama, produksi koji yang merupakan fermentasi pertama kali. Yang kedua, fermentasi pada larutan garam yang merupakan fermentasi yang kedua. Dan yang ketiga, refining atau pemurnian. Penjelasan dari proses yang pertama. Pada proses pertama ini, biji kedelai dihilangkan lemaknya dengan cara direndam dalam air 1 malam, kemudian dimasak 1-5 jam, selanjutnya ditambahkan starter kecap, lalu diinkubasi selama 2-3 hari. Adapun produk antara yang dihasilkan adalah koji. Koji ini banyak mengandung enzim proteolitik dan enzim amilase. Tujuan dari proses yang pertama adalah meningkatkan aktivitas protease dan mencegah tumbuhnya mikroba yang tidak diharapkan. Selanjutnya proses yang kedua. Pada proses yang kedua ini, koji yang dihasilkan dari proses sebelumnya dicampur dengan air garam konsentrasi 20% dan dimasukkan di dalam tangki. Kemudian dilakukan fermentasi selama 1-4 bulan. Adapun produk antara yang dihasilkan adalah moromi. Tujuan dari proses yang kedua ini adalah mencegah pertumbuhan mikroba yang tidak diharapkan. Selanjutnya, proses yang ketiga yaitu refining. Pada proses ini, moromi yang dihasilkan dari proses sebelumnya difiltrasi dengan alat pressing otomatis, sehingga kita dapatkan dua senyawa, yaitu berupa solid dan liquid. Nah, yang kita pakai di sini adalah liquidnya, yaitu kecap mentah. Kecap mentah ini selanjutnya dipasteurisasi, kemudian ditambahkan karamel dan bumbu, selanjutnya dikemas dalam botol kaca atau wadah plastik. Produk yang dihasilkan tentu saja kecap. Tujuan dari proses ini adalah menjernihkan dan memastikan kecap mentah, kemudian menonaktifkan enzim dan mikroba yang tidak diinginkan. Proses produksi kecap Indonesia. Sebelum pembahasan mengenai proses produksi secara detail, saya akan bercerita sedikit terkait kecap Indonesia. Jadi, di Indonesia ini kita hanya mengenal 2 jenis kecap, yaitu kecap asin dan kecap manis, yang mana kecap asin banyak disukai oleh masyarakat Sumatera, sedangkan kecap manis banyak disukai oleh masyarakat Jawa. Nah, sekarang pembahasan mengenai proses produksi yang secara detail. Yang pertama, ada tahap persiapan. Pada tahap ini, kedelai, baik itu kedelai hitam atau kedelai kuning, disortir, kemudian dicuci dan direndam selama 1 malam. Kemudian masuk di proses pemasakan. Pada proses ini, biji kedelai yang sudah direndam dimasak selama 1-5 jam. Kemudian lanjut di proses fermentasi yang pertama.
Jadi pada tahap ini, kedelai yang sudah dimasak tadi diletakkan pada nampan bambu dan diratakan. Kemudian ditambahkan starter kecap, lalu diinkubasi pada suhu ruang selama 2-3 hari. Nah, pada proses ini, produk antara yang dihasilkan adalah koji. Kemudian lanjut di proses selanjutnya, yaitu fermentasi kedua. Jadi, pada tahap ini, koji yang sudah dihasilkan dari proses sebelumnya ditambahkan dengan larutan garam konsentrasi 20%. Nah, proses yang dihasilkan dari tahap ini adalah moromi. Nah, moromi ini difiltrasi dengan alat pressing otomatis. Kemudian masuk di tahap penambahan bahan. Nah, jadi moromi yang sudah difiltrasi tadi kita dapatkan berupa kecap mentah yang merupakan liquidnya. Nah, liquidnya itulah yang ditambahkan dengan karamel dan bumbu. Kemudian dipanaskan lagi. Lanjut masuk di proses yang pengemasan. Pada tahap ini, liquid yang dimasak tadi difiltrasi kembali, kemudian dikemas dalam botol, sehingga produk yang dihasilkan adalah kecap manis. Untuk lebih detailnya, mari kita simak video berikut ini. Ingredients: soybeans, water, wheat, sea salt, and yeast. They begin by pouring soybeans into a cooking device called a steam kettle. After thoroughly rinsing the soybeans twice, they fill the kettle with water. They close the lid and boil the beans for 4 hours. Meanwhile, they pan roast wheat in a skillet for 25 minutes. Then they put the roasted wheat through a mill. The mill's steel rollers crack each grain into several pieces. This will enable the yeast to better penetrate the wheat during the fermentation process. When the soybeans are ready, they take them out of the kettle and spread them out in large trays to cool. When the beans cool to 33 degrees Celsius, it's time to add the wheat. After mixing everything thoroughly, they sprinkle on yeast and mix again. The ingredient proportions are key, which means it's a company secret. To activate the yeast, they transfer the mix to shallow boxes and stack them for about 48 hours in a controlled incubation room. This process generates heat, which rises, so they have to gradually move boxes to lower racks, preventing overheating, which would kill the yeast. For the next stage, they make a brine by mixing fine sea salt with spring water. To give its soy sauce a distinctive taste, this company reuses bourbon barrels from local distilleries to act as fermentation vessels. Traces of bourbon in the wood permeate the mix as it ferments, infusing the sauce with a subtle smoky and sweet flavor. After dissolving the sea salt in the spring water, they add the soybean mix, creating a moromi, the Japanese word for soybean mash. They blend for a few minutes, then seal the barrel and leave it to ferment. Once a day for the first 6 weeks, they open the barrel and mix the moromi to aerate the gases that build up. This keeps the yeast active and helps develop the flavor. Then after that, they open and mix just once a week. After 12 months of fermentation, it's finally ready. They open the barrel and mix one last time. Then they empty the barrel onto a sheet of muslin, lining the tub of a stainless steel press. They fold over the sheet to enclose the moromi. Then they lay down planks of wood to form a solid, flat surface.
This press applies 6 tons of pressure, forcing the planks downward against the Moromi. This squeezes out all the liquid, which is the soy sauce. It drains out through a hose at the base and then moves on to be filtered and heat pasteurized. The pressed Moromi gets a new life as high-protein animal feed. While many soy sauces are mass-produced, this factory brews small batches at a time. A batch yields about 600 bottles, each of which are filled manually. They top each bottle with a plastic diffuser, which allows just a dash of sauce at a time. Then they twist on a plastic cap and slip a shrinkable plastic band over it. Using a heat gun, they seal the band tightly around the cap and bottle. Then the label. Berikutnya adalah quality control atau pengendalian mutu, yang merupakan usaha untuk mendeteksi ada tidaknya kesalahan di setiap proses pengolahan suatu bahan baku, agar menghasilkan produk sehingga kualitas yang diinginkan pelanggan tetap terjaga. Terdapat 3 pengendalian mutu yang akan kami bahas. Pertama, quality control bahan mentah yang meliputi bahan baku utama dan tambahan. Kedua, quality control proses produksi meliputi penimbangan, optimasi proses, investigasi dan perbaikan kesalahan pada proses. Ketiga, quality control produk akhir meliputi pengujian kandungan produk, pengujian umur simpan, pengemasan, dan pelabelan. Terkait quality control pada bahan baku dapat dilakukan dengan penelusuran dan pemverifikasian keamanan bahan, penyimpanan bahan baku dan bahan tambahan, pemeriksaan label, penerapan prinsip FIFO, di mana bahan yang pertama kali diterima akan digunakan terlebih dahulu, pendataan terkait ketersediaan, kerusakan, dan kehilangan bahan baku, serta penyediaan dokumen pendukung kualitas bahan baku. Sedangkan quality control pada proses produksi dilakukan dengan pengoptimasian instrumen yang digunakan dan proses produksi, seperti penimbangan bahan baku berupa kacang kedelai, gandum panggang, air, dan garam, pengoptimasian suhu dan durasi dalam inkubasi yeast dan fermentasi, penginvestigasian dan perbaikan kesalahan produksi, serta penyediaan dokumen perawatan alat dan kalibrasi instrumen. Sementara itu, quality control pada produk akhir dapat dilakukan dengan pengambilan sampel produk yang bertujuan untuk pengujian nutrisi dan bahan berbahaya seperti standarisasi kadar nitrogen dan garam sebesar 1,5% dan 1,8%, pengujian umur simpan kecap, pemisahan produk-produk dengan kualitas rendah, pengemasan, pengelompokan, dan penilaian kemasan, serta pemasangan label sesuai regulasi yang berlaku. Berikut ini adalah daftar referensi pendukung yang kami gunakan. Imam Syafi'i pernah berkata, ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Kami berharap semoga teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu dari video kami yang sangat singkat ini. Sekian pembahasan kita pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kehilafan dari kami, baik yang disengaja maupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.